Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua hari ini? Alhamdulillah sehat semua bu ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih hari ini kita bisa ketemu lagi di rumah ibu ketua dalam rangka acara bulanan kita seperti biasanya, kegiatan P2K2. Hari ini kita masih belajar menggunakan modul yang warna putih ini bu ya, tentang perlindungan anak. Ibu-ibu semua bawa modulnya ya bu ya. Alhamdulillah bawa semua. Nah ibu-ibu, sebelumnya saya mulai materi hari ini. Hari ini kita mau masuk materi pencegahan eksploitasi terhadap anak. Sebelumnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu tentang materi yang kemarin. Kok lemes semua ibu-ibunya, kayak nggak setuju, kayak nggak ceria seperti itu, kayak nggak semangat. Padahal hari ini saya udah pakai baju merah-merah untuk ibu-ibu semangat kayak saya. Kalau gitu kita tepuk cemungut dulu bu ya, biar ibu-ibu semua ceria kayak saya. Iya, yuk kita tepuk cemungut. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, sep, ajib ajib, sep, ajib ajib. Nah ibu-ibunya udah ketawa semua, udah ceria semua bu ya, udah ketularan aura merah saya. Jadi ibu-ibu semua udah ceria sambil ketawa. Mudah-mudahan dengan ceria ibu bisa masuk materi yang saya sampaikan nanti. Nah, apa bu tadi? Kita akan mengulangi dulu materi kita sebelumnya, yaitu eksploitasi terhadap anak. Siapa ibu yang masih ingat pengertian eksploitasi terhadap anak? Silakan ibu Win, nunjuk paling tinggi ini. Apa bu eksploitasi bu? Oh iya, pokoknya pemaksaan anak gitu bu ya. Contohnya apa bu pemaksaan anak? Dipaksa kerja. Dipaksa apa lagi bu? Dipaksa nikah, dijual. Atau kalau apa bu? Itu tetangganya ibu yang punya anak cacat. Oh iya, diajak mengemis. Kasihan sekali bu ya. Ya betul sekali. Terima kasih Bu Win, jawabannya mantap sekali. Iya, eksploitasi itu intinya pemaksaan. Kalau bahasa tegasnya itu Bu ya, eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Keuntungan ini bisa dengan atau tanpa persetujuan anak. Seperti tadi, yaitu yang dipaksa kerja, dijual, dilacurkan, dinikahkan dini. Pokoknya segala bentuk pemaksaan terhadap anak demi kepentingan dan keuntungan kedua orang tuanya. Itu Bu ya, masih ingat berarti ibu-ibu di rumah masih dibaca-baca materinya, dipahami. Nah, sebelum kita masuk materi, saya akan mengajak ibu-ibu bermain bendera. Saya sudah menyiapkan 2 bendera. Yang pertama bendera warna hijau dan warna merah. Bendera ini nanti ibu-ibu gunakan untuk menanggapi pernyataan saya. Saya akan membacakan beberapa pernyataan. Bila pernyataan yang saya bacakan menurut ibu itu adalah sesuai untuk pencegahan terhadap eksploitasi anak, ibu silakan angkat bendera warna hijau. Apabila nanti pernyataan yang saya sampaikan tidak sesuai untuk pencegahan eksploitasi anak, silakan bendera yang warna merah yang diangkat. Mengerti ibu-ibu semuanya ya? Udah paham ya Bu ya? Kalau setuju atau sesuai pencegahan yang hijau, kalau tidak sesuai pencegahan yang merah. Nah ini akan saya bagi, masing-masing ibu akan mendapatkan sepasang bendera ini. Silahkan Bu diterima. Oke, kita akan benderanya ya. Sekarang ibu-ibu silahkan konsentrasi. Saya akan membacakan beberapa pernyataan. Ingat ya Bu ya, yang hijau kalau memang itu untuk yang pencegahan terhadap eksploitasi anak. Kalau yang bukan, silahkan diangkat yang warna bendera yang warna merah. Oke, yang pertama ibu-ibu, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Ya, tuh. Kenapa Bu nggak setuju Bu? Oh iya, harusnya anak-anak bukan disuruh kerja Bu ya. Waktunya untuk sekolah. Betul. Yang kedua, menyuruh anak untuk mengemis di jalan. Iya, betul Bu. Karena
anak-anak itu selain tadi harusnya di sekolah waktu jam sekian tidak boleh untuk mengemis karena kewajiban menafkahi. Kenapa Bu? Oh iya, yang harusnya menafkahi anak itu orang tua, bukan anak yang mencari nafkah untuk orang tua. Bagus Bu. Yang ketiga, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Iya, bagus. Kenapa Bu nggak boleh anaknya kerja di tempat hiburan malam? Ayo Ibu Sutiem boleh sekarang. Iya, selain malam waktunya anak-anak untuk istirahat, untuk apa Bu? Iya, nggak boleh ya Bu. Kita aja nggak pernah ke tempat-tempat seperti itu, apalagi anak-anak kita. Betul Ibu, bagus sekali. Yang keempat, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Iya, nggak boleh ya Bu ya. Kenapa Bu Win anaknya nggak boleh menikah sebelum 18 tahun? Iya, karena 18 tahun, sebelum 18 tahun dianggap belum dewasa. Iya betul, masih anak-anak, waktunya masih untuk sekolah tadi. Lalu yang kelima, menjual bayi. Gimana Bu? Nggak boleh juga ya Bu ya. Nggak boleh. Saya tanya sama Ibu Nur, kenapa Bu nggak boleh jual bayi Bu? Tadi Bu melambaikan warna merah. Iya, karena anak adalah anugerah ya Bu ya, rezeki dari Allah. Betul, tidak boleh diperjualbelikan. Terus memberikan waktu bermain kepada anak. Ayo yang mana? Warna apa Bu? Anaknya dibiarin untuk main. Yang hijau. Alasannya kenapa Bu? Iya betul sekali, masanya anak-anak memang masanya untuk bermain dan belajar. Keren sekali Ibu ini jawabannya. Yang ketujuh, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak-anak. Wah, hijau semua. Jadi anak-anak memang harus istirahat ya Bu ya. Kenapa Bu? Anaknya harus istirahat? Supaya anak tetap sehat. Betul sekali, apalagi tidur siang itu sangat penting untuk perkembangan otak anak. Bagus Bu jawabannya, Ibu pinter. Lalu memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Wih, serempak langsung hijau semua. Betul, karena fondasi kita hidup di dunia ini agama Bu ya. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Kemudian apalagi ini, melarang anak bermain ke rumah tetangga. Sebelah sini Bu merah, yang sebelah sini ada yang hijau. Kenapa Bu yang merah? Oh iya, lihat-lihat dulu tetangganya Bu ya. Kalau tetangganya anaknya suka pakai narkoba, suka begadang, nggak usah dibolehin ya Bu ya. Yang sebelah sini Bu, kenapa boleh anaknya main ke rumah tetangga? Iya, karena kita hidup di tetangga harus bersosialisasi. Jadi biar saling kenal gitu Bu ya. Bagus dua-duanya, betul. Lalu yang terakhir, membiarkan anak keluar rumah sendirian di malam hari. Oh, yang ini serempak warna merah semua. Kenapa Bu nggak boleh Bu anaknya keluar malam hari? Iya, malam hari identik dengan banyaknya kejahatan ya Bu ya. Betul sekali, takut anaknya kenapa Bu? Dibegal, iya dan sebagainya. Terima kasih Ibu-ibu atas jawabannya. Dari jawaban-jawaban Ibu semua tadi, saya rasa Ibu sudah banyak memahami cara pencegahan eksploitasi anak. Nah, ini di flip chart ini ada beberapa cara. Boleh di zoom biar kelihatan, ada beberapa cara untuk mencegah eksploitasi anak Ibu-ibu ya. Tolong perhatikan semua ke sini. Yang pertama, mengupayakan anak tetap di sekolah. Jadi kalau anak-anak Ibu masih tetap sekolah, otomatis pergaulannya akan terjaga ya Bu ya. Nggak mungkin disuruh ngemis pagi-pagi waktunya anak sekolah. Yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Seperti tadi jawaban Ibu siapa tadi ya? Anak-anak itu ayahnya bermain dan belajar. Ibu siapa tadi? Ibu Win yang jawabannya itu ya. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Misalnya anak Ibu masih kecil, digendong orang yang kita nggak kenal, terus dilepaskan begitu saja, itu tidak baik ya Bu ya.
Yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Ini gimana Bu maksudnya? Maksudnya biasakan Bu terapkan kepada anak, kalau diajak ngomong, dikasih sesuatu, permen atau makanan baik orang-orang yang gak dikenal, ajarkan kepada anak untuk menolaknya, terutama orang dewasa yang memang kita tidak kenal. Jangan sampai menerima makanan atau ngobrol dan bermain dengan orang dewasa yang tidak dikenal, ya Bu ya. Yang kelima, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Ini ada hubungannya dengan yang tadi. Misalnya ajarin anaknya, nggak boleh ya dek kalau nanti diajakin om itu, ayo dek ikut om nanti dibeliin permen dan segala macam. Nah itu dari kecil kita harus biasakan bahwa itu tidak boleh. Yang keenam, memberitahukan anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Ada beberapa oknum ya Bu ya yang masuk ke desa-desa merayu anak-anak yang masih di bawah umur, masih usia SMP atau SMA untuk diajak kerja di Jakarta dengan imbalan sekian, padahal di sana nanti anak-anak bukan dipekerjakan seperti itu, malah dieksploitasi atau dilacurkan ya Bu ya. Itu kita harus kasih tahu di rumah. Yang ketujuh, tidak menikahkan anak usia kurang dari 18 tahun. Ini banyak terjadi masih di pedalaman-pedalaman sana. Biasanya orang tuanya punya hutang biar lunas, anaknya laku dinikahkan dengan orang kaya dan sebagainya. Ini nggak boleh ya Bu ya, tidak boleh menikahkan anak di bawah usia 18 tahun. Yang kedelapan, tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet terlalu lama tanpa pengawasan orang tua. Nah ini poinnya yang sering kecolongan ya Bu ya, termasuk saya sendiri tuh, anak saya suka sekali main HP. Seharusnya ini tidak boleh ya Bu ya, harus tetap dengan pengawasan terhadap anaknya. Yang 9, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan dan dia alami. Jadi setiap anaknya pulang sekolah, pulang ngaji, pulang main, jangan lupa kita tanyakan, tadi ada apa deh, ada kejadian apa di luar. Jangan bosan untuk bertanya. Yang ke-8, luangkan waktu untuk bercengkrama dan bercerita dengan anak. Jadi jangan terlalu sibuk ibu cari duit aja sampai lupa tanya sama anaknya ya Bu ya. 11, kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Karena kekerasan terhadap anak ini tidak cuma terjadi sama orang yang tidak dikenal ya Bu ya. Banyak juga kita baca berita, banyak terjadi oleh gurunya atau bahkan guru ngajinya. Jadi kita berusaha mengenali seperti apa guru ngaji dan guru sekolah anak-anak kita. Yang ke-12, kenali teman-teman mereka. Jadi kita juga harus mau tahu dengan kegiatan pergaulan mereka. Misalkan kita mengenal semua teman-temannya. Yang 13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Ya Bu ya, bukan pergaulannya terlalu dikontrol. Tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nah ini orang yang suka terlibat rentenir, kadang saking puyengnya nggak ada yang mau dijaminkan lagi, dijaminkan anaknya. Nggak boleh ya Bu ya. Yang 15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan terhadap anak. Ini sudah dibahas kemarin ya Bu ya, udah sangat paham. Yang 16, membuatkan akte kelahiran untuk anak. Gimana? Anak-anak ibu semua yang hadir di sini sudah punya akte semua? Sudah dicatatkan di kakaknya? Sudah? Oh masih ada Ibu Jaitun, anaknya belum masuk ke kakak. Kenapa Ibu? Prosesnya lama. Oh enggak Ibu, tolong luangkan waktu sehari, Ibu datang ke kantor catatan sipil untuk mencatatkan anaknya. Karena ibu-ibu mencatatkan anak ke dalam kartu keluarga dan memiliki akte itu mempunyai banyak sekali keuntungan bagi anak-anak kita Bu. Misalnya nih Bu ya, di sini di flip chart yang ini contohnya, ini manfaat anak mempunyai akte kelahiran. Yang pertama, anak mempunyai identitas anak yang sah. Jadi di situ tertulis nama anaknya, tanggal lahir, nama orang tua dan lain-lainnya Bu ya. Yang kedua, memastikan asal usul anak, itu tadi anak kandung atau anak angkat, nama orang tuanya. Yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Sekarang mau bikin BPJS, mau daftar sekolah, semua harus menggunakan akte. Yang keempat, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Karena syarat untuk mau nikah juga ada akte. Di situ mau dilihat calon pengantinnya sudah berusia di atas 18 tahun atau belum. Yang kelima, kepastian mendapatkan hak waris. Iya, kalau sudah ada akte anak siapa, kakaknya,
dia akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Yang keenam, sebagai dasar pembuatan dokumen. Nanti dia sudah besar, yang ini tadi mau masukin ke KK harus punya akte dulu. Nanti dia sudah besar mau punya KTP, SIM, paspor dan lain-lain. Dasarnya adalah mempunyai akte. Paham ya Bu ya? Apa gunanya dari akte kelahiran? Jadi begitu Ibu sudah punya anak, melahirkan, segera buatkan akte untuk anak-anak Ibu. Nah, sekarang setelah Ibu mengetahui apa gunanya akte dan KK, sekarang Ibu di sini juga ada nih pesan-pesan. Perhatikan di sini masih pesan-pesan kuncinya dalam kita pembahasan kita hari ini. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran anak. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang terakhir, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Ini intinya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ibu-ibu bisa mengerti agar kita dapat mencegah eksploitasi terhadap anak-anak kita ataupun anak-anak di lingkungan sekitar kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Saya lihat ibu-ibunya sudah nggak konsentrasi lagi nih Bu ya. Saya tutup acara kita hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.